Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini kita wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, perkenalkan nama saya Indra Masali. Nama saya 30 Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang ilmu sebagai aktivitas penelitian. Nah, baik, untuk poin yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian ilmu. Nah, kata ilmu ini dalam bahasa Arab ilmu yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan yang berdasarkan teori-teori yang sudah disepakati dan dapat secara sistematik itu sudah diuji dengan seperangkat metode yang sudah diakui dalam bidang ilmu tertentu. Kemudian kata ilmu dalam bahasa Inggris diambil dari istilah yang sering dikenal dengan kata scientia yang secara etimologisnya berasal dari kata Latin schema, artinya kepulauan. Nah, ada juga yang mendefinisikan bahwa ilmu pengetahuan itu dengan pemahaman yang berbeda, yaitu seperti apa yang dinyatakan oleh Michael Rutz dalam tulisannya tentang creation scientia is not scientia yang dikutip oleh Martin Ford. Nah, bahwa ilmu pengetahuan ini adalah sebuah fenomena yang berkembang dari pemikiran dan keyakinan manusia. Nah, kemudian ada topik ilmuwan lain, yaitu namanya Stewart Richards yang mendefinisikan bahwa ilmu pengetahuan itu sebagai pengetahuan tentang realitas yang nyata yang dipastikan oleh prinsip-prinsip umum. Nah, dalam hal yang pertama dan ini yang terumum, ilmu senantiasa berarti pengetahuan di antara para filsuf dan berbagai aliran terdapat pemahaman umum bahwa ilmu ini adalah sesuatu kumpulan yang secara sistematis dimulai pengetahuan. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang objek tertentu, termasuk ke dalamnya ilmu. Ya, baik. Untuk poin yang kedua ini, ilmu meliputi sifat ilmiah milik ilmu, dan meliputi ilmuwan dan tanggung jawabnya, dan meliputi tujuan ilmu. Nah, untuk sifat ilmiah milik ilmu ini sendiri terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu objektivitas, metode, sistematis, dan universal. Objektivitas ini, ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya. Nah, untuk yang metodis, upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Nah, yang ketiga sistematis, dalam perjalanannya mencoba untuk mengetahui dan menjelaskan suatu objek. Ilmu harus terurai dan terrumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis. Universal, kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang universal yang bersifat umum. Nah, baik, untuk ilmuwan dan tanggung jawabnya, yang dimaksud tanggung jawab moral adalah hubungan membentuk tanggung jawab sosial, yakni pada dasarnya ilmu pengetahuan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Ilmu digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan kelestarian lingkungan alam. Nah, untuk saat ini ilmuwan sebelum melangkah di dalam penelitian dituntut untuk menghayati posisi ilmu pengetahuan, terutama perkembangan antara ilmu kealaman kemanusiaan antara ilmu positif dan ilmu filsafat sehingga telah banyak dirasakan akibatnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu tentang tujuan ilmu. Tujuan ilmu itu dapat bermacam-macam sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masing-masing ilmuwan. Nah, setiap ilmuwan sejati bertugas melakukan penelitian dan mengembangkan ilmu. Hal ini sudah ditegaskan dalam International Encyclopedia of Higher Education yang mendefinisikan ilmuwan sebagai seorang yang melakukan penelitian ilmiah dan penelitian ilmiah diartikan sebagai penelitian yang dilaksanakan untuk memajukan pengetahuan. Pada setiap praktik ilmu terdiri dari serangkaian aktivitas manusia mempunyai bukti, perencanaan, fungsi, dan tujuan di alam maupun sejarah hakikat penelitian. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan selanjutnya yaitu Arfa Safiana. Setelah kita mengetahui pengertian ilmu, selanjutnya kita ketahui hakikat penelitian. Secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu research, yang artinya re adalah kembali dan search adalah mencari. Jika digabung adalah mencari kembali. Dikatakan mencari kembali karena sudah pernah ada yang meneliti.
Padanan dalam bahasa Indonesia, riset bisa disebut juga dengan penelitian. Dapat disimpulkan bahwa hakikat penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mencari kebenaran dari suatu permasalahan dengan cara yang sistematis dan logis, yang dilakukan melalui kajian empiris serta pengamatan di lapangan secara langsung, menggunakan metode-metode ilmiah yang baik dan benar. Ilmu sebagai aktivitas penelitian adalah kegiatan manusiawi yang bersifat khas dan nyata. Dikatakan manusiawi karena dilakukan oleh manusia secara berulang yang memiliki ciri khas tertentu. Berbeda dengan aktivitas biasa, ilmu sebagai aktivitas penelitian mempunyai sifat-sifat dasar, yaitu rasional, kognitif, dan teleologis. Disebut memiliki sifat rasional, aktivitas penelitian harus dapat diterima oleh akal atau nalar. Yang kedua adalah kognitif, yang berarti aktivitas penelitian tersebut memerlukan daya pemikiran kita atau kreativitas kita. Yang ketiga adalah teleologis, sebagai aktivitas penelitian. Aktivitas tersebut harus memiliki tujuan. Jika tidak, maka hanya akan menemui kesia-siaan. Berkaitan dengan ilmu sebagai aktivitas penelitian, mempunyai proses penyusunan yang sesuai metode ilmiah, harus sesuai dengan metode ilmiah. Karakter ini adalah yang membedakan aktivitas penelitian atau keilmuan dengan aktivitas non-keilmuan. Metode-metode tersebut bisa Anda baca pada makalah yang kami share. Ada beberapa langkah dari para peneliti. Namun saya simpulkan sendiri tahap-tahap penelitian atau metode ilmiah menjadi 3 tahap saja, yaitu orientasi, eksplorasi, dan member check. Orientasi tahap ini memerlukan banyak data untuk mengetahui masalah-masalah yang kita teliti. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara wawancara atau observasi. Yang kedua adalah eksplorasi. Tahap ini adalah pengumpulan data yang kita ambil dari wawancara atau observasi. Kemudian data tersebut kita sempitkan dan kita ambil kesimpulannya. Yang ketiga adalah member check. Member check ini adalah menyimpulkan data yang dikumpulkan, kemudian dicek kembali kebenarannya dan meneliti apakah data-data tersebut bisa menjawab kasus kita atau permasalahan yang kita teliti. Berkaitan dengan ilmu yang bersifat metodis, terdapat 5 aliran metodis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu empirisme, rasionalisme, fenomenalisme, intuisionisme, dan metode ilmiah. Dapat Anda baca secara lengkap di makalah. Empirisme adalah ilmu pengetahuan, dapat diperoleh dengan melalui pengalaman. Yang kedua adalah fenomenalisme, pengetahuan yang mensintesakan antara a priori dengan a posteriori. Yang ketiga adalah rasionalisme, yang tidak menyangkal adanya pengalaman, akan tetapi pengalaman hanya dilihat sebagai perangsang bagi pikiran. Yang keempat adalah intuisionisme. Pengetahuan ini dinamakan pengetahuan diskursif atau pengetahuan simbolis, dan pengetahuan ini ada perantaranya. Yang kelima adalah metode ilmiah. Metode ini mengikuti prosedur-prosedur tertentu yang sudah pasti sudah digunakan dalam usaha memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh ilmuwan. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata dan tentunya banyak kekurangan dalam makalah kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman telah menyimak presentasi kami, dan mohon maaf kepada Bapak dosen karena kelompok kami tidak dapat melakukan presentasi secara offline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.